Salam Tani, apa kabar sahabat tani? Kabupaten Karo merupakan salah satu sentra produksi pertanian terbesar di Sumatera Utara. Hampir sebagian besar tanaman ataupun produksi pertanian yang ada di Sumatera Utara ini dihasilkan di Kabupaten Karo. Nah, saat ini saya sudah berada di Desa Cinta Rakyat Jumaraja, Kabupaten Karo untuk melihat dari dekat seperti apakah produksi ataupun proses pertanian ada di kawasan ini. Kita sapa dulu petani yang ada di kawasan ini. Ada Pak Jati Ginting dan Pak Mandala Surbakti. Jua-jua. Apa kabar Bapak? Sehat. Wah, nih, sore-sore lagi panen nih. Iya. Seru Iya, ya? Pak. Iya. Panen ini skala waktunya berapa kali sehari? Atau satu minggu? Sekali seminggu, Pak. Sekali seminggu di akhir pekan ya? Iya. Bapak, ini kalau kita berbicara tentang luas kawasan pertanian yang ada yang Bapak kelola ya? Ya. Ada berapa luasnya nih? Ini sekitar 7.000 pokok lah bang. Jadi berkisaran Berapa? 8.000 meter lah. 8.000 meter ya? Iya. Ini khusus untuk pertanian hortikultura sayur-sayuran? Atau Iya, Pak. berapa jenis produktivitas sayuran yang dihasilkan di kawasan ini Pak? Iya. Maksudnya di kampung kita ini Iya. apa di? Oh, kalau di kampung kita ini banyak lah pak. Sapcai namanya. Nah, ada brokoli, bunga kol, kentang. Kalau Pak Jati sendiri ini mengelola pertanian sayuran ya? Iya, Pak. Untuk sayuran tomat, cabai. Iya. Bapak ketika memulai dulu ini mungkin apa dari orang tua dulu ya baru ke Bapak gitu, gimana ceritanya? Atau ini produksi yang diwariskan gitu ya? Oh, ini sebenarnya gini, ini lahan orang tua. Jadi dari orang tua pun udah pernah kayak gini. Jadi ya Meneruskan ya? iya. Oke. Iya. Baik, Bapak untuk proses memulai pertanian di kawasan ini Pak, apa aja persiapannya dulu? Selain lahan tentunya ya? Oh, umumnya perencanaan nanam tomat gitu tas sama cabenya. Oh, siapkan dulu pupuk kandangnya. Oh, jadi udah masuk pupuk kandang, nah Kimia. pupuk kimia. Nah, jadi Itu pencampuran unsur hara di tanah ya, sebelum penanaman ya? iya. Terus pak. Jadi umpamanya kalau udah siap taruh pupuk kandangnya sama kimianya, kita bikin bedengan. Oh, siap bikin bedengan, kita pasang mulsa. Jadi udah siap pasang mulsa, dilubangin, nah, jadi bibit udah Dipesan lah. jauh-jauh hari udah kita bikin di semean. Jadi kalau udah bisa ditanam, tanam lah. Jangka waktunya dari proses penanaman unsur hara kan, persemaian, kemudian masa tanam itu, berapa lama? Oh, 3 minggu lah. 3 minggu 3 ya? minggu. Ini untuk menjaga produktivitas sayurannya agar hasilnya baik gitu ya, harus ada penambahan unsur hara di dalamnya ya? Iya. Ini tampak teratur gitu ya, memang ada bedengan ya, jarak antara tanaman satu dengan tanaman lain itu berapa Pak untuk kualitas ataupun tanaman sayuran tomat ini? Jadi maksud Bapak gini, jarak tanamnya, jarak tanamnya dah 20 cm lah satu lubang. Jadi ini sekalian tumpang sari sama cabenya Pak ya. Jadi sekali panen bisa apa 2 kali ya? Iya. Cabai dan tomatnya. Iya. Gitu. Untuk tanaman tomat sendiri, persiapan apa yang dilakukan sama cabai agar misalnya nanti hasil yang diperoleh bisa baik dari masa tanam pemeliharaannya? Apa aja yang harus diperhatikan Pak Mandala? Oh, pertama dulu hamanya lah pak. Ya mana tahu nanti apa masuk hamanya kan? Ya itulah kita perlu perhatikan. Biasanya hama apa yang menyerang tanaman sayuran? Biasanya apa saja bos? Ya, kalau umpamanya di tomat kutu kebul, di cabai trip, ada juga masuk ulat gitu. Antisipasinya harus ada itu ya, pestisida atau pestisida yang digunakan organik atau masih yang kimia? Kimia Pak. Kimia ya, Iya. karena lebih efektif gitu ya untuk mengantisipasi serangan hama. Iya Pak.
Dari masa tanam sampai panen itu berapa lama waktu yang dibutuhkan, Pak? 90 hari lah, Pak. 90 hari sudah Iya, siap panen ya? Iya. Kalau di perkotaan kan, ada juga tanaman perkotaan ya, di tanaman sayur-sayuran ini. Ini kita sudah di dataran tinggi. Apa yang menjadi perbedaannya di dataran rendah dan tinggi dari segi kualitas ataupun kuantitas tanaman sayuran yang ada di Kabupaten Karo ini? Maksud Bapak yang tinggal di dataran tinggi? Iya. Ya. Kalau di dataran tinggi ini, ya, setahu kami Pak ya, bobot buah Lebih, lebih bagus ya? bagus gitulah. Hmm. Jadi rasa pun beda juga kalau di dataran rendah rasa. Sama daya tahannya dong. Iya. Daya tahannya. Jadi waktunya yang dibutuhkan dari proses tanam sampai pemanenan itu sebentar ya, tidak perlu lama ya. Iyalah Pak, 90 hari tadi lah. 90 hari. 3 bulan lah ya kan. Iya. Proses pemupukannya berapa lama skala waktunya untuk pemberian pupuk dari tanaman ini? Oh, maksud Bapak ini Ini kan dari- pasti dipupuk kan? Iya, Hmm. pupuk sampingnya atau pupuk besarnya? Pupuk samping. Pupuk-pupuk yang diberikan lah ya Oh. untuk menambah nutrisi dari Iya, iya, umpamanya gini lah Pak. sayuran Tanam ini. tomat kita, Mhm. nah, ini kan 4 bidangnya ini kan. Mhm. Nah, jadi udah sampai bidang 3 kita Tabur. tabur pupuk samping. Hmm. Nah, terus masuk juga sekali ya pupuk cor. Hmm. Penyiraman Eh, 1 hari sekali atau kapan skala waktunya? umpamanya kalau ngecor, 10 hari sekali Pak. Hmm. Kalau ini lagi musim hujan ya, Iya. Iya. penyiraman agak terbantu ya dengan hujannya. Iya. Kira-kira kalau hujan gini terganggu nggak produksi pertanian kita lagi musim hujan gitu? Ya kadang terganggu juga Pak, umpamanya di tomat Mhm. kan ada penyakit Pictotora katanya misal. Mhm. Oh, gitulah. Jadi kalau musim hujan kayak gitu, jadi harus kita rutin nyemprotnya lah. Ada nggak kesulitan dalam proses pembudidayaan ini? Ya, macam sekarang inilah Pak, kalau umpamanya harga tomat kayak gini Lagi turun ya? Turun. Sudah pasti kurang perawatan lah Pak. Iya, karena pun kalau umpamanya murah, kadang-kadang kan asupan dari samping gitu, ya lagi harga kayak gini murah, dikurangilah Pak, nggak sebanding lagi sama pengeluarannya gitu. Jadi antisipasi yang dilakukan? Kalau disemprot, sempatnya terusnya disemprot Pak, jadi biar semuanya buahnya nanti bisa dijual ke pasaran gitulah. Biasa ditolak di mana ini? Untuk sayuran-sayuran yang ada di masih seputar Sumatera Utara juga. Nah, gini Pak, kita panen sini bawa ke Bazar. Bazar Roga Brastagi. Dari situ baru ada nanti ya pembelinya. Itu Iya. dan macam-macam kebelinya Bang. Ada yang ke Banda Aceh lah, apa ke Pasar Induk, Medan. Iya. Dari luas 8.000 meter ini, berapa sekali panen itu berapa kilo atau berapa ukurannya Pokoknya tuh? Ini lahan kita inilah ada umpamanya tomatnya ini 7.000 batang. Jadi bisa sekali panennya berkisar 5 ton lah. 5 ton setiap Iya. minggunya. Ya, Cabainya juga ya seperti itu. ya sebenarnya Paling banyak 700 kiloan Pak. Itu pun udah puncaknya. ya 500 kilo lah. Oke, berarti jarak tanam sangat menentukan ya. Ini dari satu bedeng ini berapa ukurannya? Maksud, Bapak ini lubangnya dalam satu piring ini kan? Iya, Oh, ke sana. berkisar 110 lah, 110. 125 lah, 125 lubang satu bedengan ini Pak ya. Itu idealnya lah ya Iya. untuk tumbuh kembang dari tanaman tomat dan tanaman pendampingnya ya, tanaman cabai ya. Oke, Bapak di sini kan petani sayuran di sini. Kira-kira kalau misalnya menghadapi kendala gitu, ada nggak koperasi atau paguyuban dari petani-petani sini untuk mengatasi permasalahan yang terjadi? Mungkin tidak hanya masalah ya, tapi juga mungkin berbagi ilmu juga. Berbagi ilmu soal pasarannya gitu Pak. Oh, Dari segi komunitas sesama petani. belum ada Pak.
dimanapun barang ini dijual ke pajaknya semua. Jadi pajak juga yang menentukan harga gitulah. Tapi memang kebanyakan ilmu-ilmu yang diterima dari ini ya, belajar sehari-hari ya, dari dulu ya, dari muda Iya, dulu Pak. ya. Jadi Pengalaman. itu yang udah dilakukan sehari-hari. Ada nggak terobosan yang Pak Jati dan Pak Mandala buat ini terkait pertanian mungkin dari segi kualitasnya bisa lebih baik? Ya, kayaknya semuanya kita nanam gitu Pak. Mhm. Rencana gimana pun kita harus perjuangkan buahnya, bobot buahnya. Mhm. Jadi kalau masalah kualitas ya kita belajar juga sama orang lapangan produk gitulah. Ada penyuluh ya? Ya, Penyuluh penyuluh, ataupun biasa yang ngasih kepengarahan kepada petani di sini? ada juga Pak. Peranannya seperti apa? Kayak umpamanya kita nanam gini, Mhm. ya entah dianjurkan pakai nutrisi gitulah. Mhm. Nah, jadi ada juga nanti dari produk, jadi biar nambah bobot buah, ya. Jadi itu kita pakai. Di Kabupaten Karo ini ada beberapa momen ya, misalnya kayak erupsi beberapa tahun yang lalu itu sangat berpengaruh terhadap produktivitas hasil dari pertanian kita. Langkah apa yang Bapak-bapak lakukan untuk mempengaruhi lah harga, jadi kualitas juga tampilan karena kan tertutup debu ya. Iya. Kalau dulu semasa seringnya erupsi Sinabung Pak, umpamanya ya dah lagi tomat kita panen kayak gini ditimpa erupsi, ya kalau masalah penjualan udah pasti job kalah Pak. Sebab udah tertutup debu semua. Jadi kalau cuman mengantisipasinya ya nunggu hujan lah turun debunya, ya gitu baru Untuk membersihkan ya iya. secara alami. Kalau untuk dari segi COVID kemarin, selama pandemi ini ada nggak berpengaruh dari segi pupuk yang cukup naik ataupun dari produktivitas buah tomat ini? Ya, kalau di masa pandemi ini sangat kerasa lah Pak. Apalagi sekarang lagi kayak gini, mahalnya harga pupuk sama obat-obatan. Jadi kadang-kadang bisa dibilang jauh Pak. Kalau untuk tomat sendiri sekarang sekilo Bapak tolak ke pasar berapa? 2.000 Pak. Rp2.000 ya? Oke. Kalau Pak Mandala sendiri budidaya sama? Cabai Sama. dan tomat ya? Iya, Bang. Jadi biasanya selain hama, apa yang membuat tanaman ini tidak tumbuh optimal gitu Pak Mandala? Cuaca kadang, Pak. Cuaca? Iya. Cuaca yang seperti apa Ya, misalnya? pas bulan nanti kemarau, Pak. Kemarau ya? Iya, kan Hmm. pasti pertumbuhannya terhambat. Proses penyiraman nggak dilakukan, betul? Iya, kita harus lakukan. Harus Pak. Kalau lakukan. enggak, mana apa dia? Ini manual ya, pakai siraman biasa atau ada mungkin teknologi yang diciptakan? Masih manual. Masih manual ya. Baik, kalau Bapak sendiri sekarang, karena harga tomat lagi turun ya, antisipasi apa yang dilakukan agar mungkin tidak merugi? Ruginya nggak berat banget gitu, nggak besar sekali. Udah pasti besar lah, Bang. Pasti besar ya? Besar. Besar, Maru ya? Gini sekarang tingginya modal beli pupuk sama obat-obatnya, ya itu makanya dibikin tumpang sarinya Pak. Jadi tak bisa nanti nolong dari cabenya. Itulah. Ini kebanyakan produksinya di luar Sumatera juga dijual ya di sana ya? Ya. Di Aceh ya? Iya, Oh, di Aceh, di, iya. di luar Sumatera Utara Iya. kebanyak juga ya dari sini. Bapak selain tomat dan cabai ada lagi budidaya lainnya di sini? Iya, Bang. Sampai sekarang masih ini aja cuma, Bang. Cabai sama tomat. Dari segi pemasarannya ada nggak mengalami kesulitan? Pasti udah ada, Bang. Apalagi kayak gini harganya. Tomat pun lagi banjir pula kan. Sekarang pun paling tinggi harganya di pasar induk sana pun paling 2,5 cuma laku katanya. Seharusnya masa tanamnya itu jangan bersamaan ya. Jadi panennya nggak Iya. berbarengan.
Kesulitan kita kan selama ini seperti itu gitu, yang dihadapi panennya bersamaan jadi harganya turun ya. Kalau peran Ini kalau di kampung kita ini aja bang, kurasa enggaknya banyak yang nanam tomat sama cabai, tapi dari luar sana lah, di Jawa lah, di banyak Gunung juga Tinggi, di sini. situ yang paling lebar pun tomat ini lagi keluarnya ini katanya. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo pernah kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan mama rabeta. Dia cuma pegang peta. Ayo mama, jangan mama rabeta. Lah orang muda punya biasa. Sing sing si bantu manikam di parjo dan sormari kotak di remang dari si bang bangkar jula jula, si bang bangkar jula jula. Hey yo, ya 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 yo, dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Ya, masih bersama kami di Ayo Bertani, ada Pak Jati Ginting dan Bang Mandala Surbakti yang merupakan petani yang ada di Kabupaten Karo, yakni mengelola tanaman sayur-sayuran yang ada Ya. di sini. Baik Pak Jati, berarti ini totalnya sudah berapa tahun kawasan pertanian Bapak kelola bersama keluarga? Ini dari orang tua bapak pun udah kelola lahan ini dulu Pak. Jadi sebelum Bapak lahir ya sudah ada, sekarang Bapak sudah generasi kesekian gitu ya untuk mengelolanya. Untuk masa hidup tomat ini semasa hidupnya gitu Pak, berapa kali panen? Bisa berapa kali panen? 12 kali Pak. 12 kali panen ya. Untuk cabai? Cabai kalau dikasihlah supaya dari samping cukup pempantah 25 kali kutip ada Pak. Oke, dalam masa proses pemanenan itu Pak, apa aja hal-hal yang harus diperhatikan? Ya kutunya Pak, trip, jadi bulat gitu. Jadi itu harus bebas dari hama-hama itu ya. Iya Pak. Tadi saya sempat lihat sebelum kemarin ada proses, ini lagi panen ya di akhir pekan ya Pak ya. Ada banyak juga ya pekerja ya, Pak Mandala ya. Iya. Itu keluarga semua yang ikut memanen, mensortir Ya kebanyakan keluarga lah Pak. keluarga ya. Iya. Dalam proses pensortiran itu Pak Jati dan Bang Mandala, apa hal-hal yang harus diperhatikan? Busuknya lah Pak. Harus dilap juga Iya. atau gimana? Pemainnya entah bekas ulat kayak gitu entah pecah ya Dibuang. Dibuang. gitu Pak. Itu berapa keranjang itu ya? 8 ton ya? Setiap akhir pekan? Enggak, Sampai berapa kilo? ton lah Pak. 5 ton ya, cukup banyak ya. Itu dipasarkan masih seputar Kabupaten Karo saja? Atau memang ada pengumpul yang membelinya di sini langsung? Semuanya Hmm. kita bawa ke pajak Roga. roga lagi Pak. Nanti dari situlah baru banyak ya. Iya. Untuk pengumpul sendiri di sini ada yang beli? Ada Langsung. juga, Pak. Ada juga yang bawa ke Pasar Indo. Jadi kan Pak Mandala ini jadi Kabupaten Karo ini kan juga
kaya ya akan wisatanya. Ini kan termasuk agrowisata. Ada nggak orang-orang yang bisa berkunjung sini, metik sendiri, kayak stroberi gitu kan, berkunjung terus metik sendiri, bisa beli langsung di petaninya? Ya, kalau di Kalau tomat ini belum ada lah bang. apalagi macam lokasi kita ini kan nggak Mhm. pinggir jalan. Iya, agak jauh ya dari jalannya. Hmm. Bapak, untuk di kawasan ini apa aja yang menjadi kendala ataupun tantangan dalam proses pembudidayaan tanaman cabai dan tomat ini? Ya, kendala sebenarnya Dari jalan, kalau transportasi, dari gitu. transportasi ya lancar Pak. Lancar ya, apalagi sekarang udah mulai pembangunan ya. Iya. Seperti kemarin, kalau dulu mungkin belum sebagus sekarang ya. Iya Pak. Itu sangat mempengaruhi ya keadaan jalan transportasi ini dalam proses pemasarannya begitu. Ya, kalau dulu masalah transportasi bisa juga dibilang jadi kendala. Kalau sekarang udah lancar, kalau masalah transport udah lancar Pak. Di desa ini Pak, selain Bapak ada lagi produksi pertanian yang dikelola oleh warga sini? Banyak Pak. Banyak ya? Banyak. Kalau nanam ya tanaman muda banyak lah, umpamanya wortel, brokoli, kentang, Bunga kol. bunga kol itu Kawasan sini ya? iya. Oke, kebanyakan tanaman sayuran ya. Iya, Pak. Tapi sayangnya mungkin Bapak bersama kawan-kawan di sini belum ada paguyuban ya, ataupun koperasi ya yang menaunginya untuk saling berbagi pengalaman, atau mungkin ilmu-ilmu yang Bapak dapatkan udah memang Bapak jalani puluhan tahun ini ya. Ya sebenarnya kalau dari koperasi belum ada Pak, tapi umpamanya Kelompok tani. Kelompok kelompok tani. tani Ada. Apa aja Pak kegiatannya kalau setiap kali dalam perkumpulan tersebut yang dibahas? umpamanya Buatan PSP. pembuatan nutrisi gitulah Pak. Nutrisi untuk tanaman ya. Iya. Untuk pertumbuhannya gitulah. Baik, baik. Ke depan Pak Jati ada nggak pengembangan atau hanya ingin mengelola ini saja kebunnya, atau ada mungkin kalau tomat ini kan fungsi turunannya banyak kan, selain dikonsumsi bisa jadi saus, bisa jadi kecantikan gitu ya. Ya, kalau namanya petani ini Pak, kalau ke situ mungkin belum terjangkau Pak. Jadi untuk pasaran jual ke pajak itu aja lah. Itu aja mungkin ya. Iya. Tapi kalau ada sebuah misalnya pabrik saus di sini agak terbantu juga ya. Bisa Iya. dapatkan cabai di sini, tomat juga di sini. Jadi bisa membantu perekonomian yang ada petani yang di kawasan ini. Kalau Pak Mandala sehari-hari membantu Pak Jati dalam produksi produksi. pembudidayaan ini, pertanian di sini ya. Iyalah, Penanaman sama. juga dilakukan oleh Pak Mandala. Iya sama ya kami sini nggak. Kalau misalnya kurang tahu aku pengerawatan cabai ini sama tomat, sering juga nanya sama bapak ini. Biasa apa ilmu yang diberikan oleh Pak Jati sama Pak Mandala? Banyak aja dah pak. Soalnya Makanya iya kadang-kadang pemupukan nggak tahu aku tanya. gini Pak, umpamanya hama di tomat ini kan ada juga. Iya. Jadi umpamanya sharing di berbagi ilmu gitulah. Umpamanya kita coba buat ini tak berhasil itu. Try and error ya. Iya. Baik. Tantangannya apa sih Pak Mandala dalam, kan masih muda gitu kan. Iya. Kebanyakannya kalau yang kaum muda sekarang udah mulai pergi ke kota untuk bekerja gitu. Kalau di sini generasi mudanya gimana Pak dalam keinginan untuk bertani? Itu cukup lumayan juga sini yang masih muda udah punya lahan lebar pun pak. Lebih muda daripada aku pun banyak. Antusias juga ya Iya. dalam proses bertani ya. Jadi Bapak apa yang sekarang tantangan yang dihadapi di masa pandemi, sekarang udah menjadi transisi endemi ini Pak? Sekarang tomatnya lagi jatuh ya. Iya. Selain itu kendala apa lagi? Hama ataupun mungkin yang dihadapi Bapak ataupun yang menjadi harapan terbesar oleh Bapak ini seperti apa? Ya, pokoknya harapan kami petani ini Pak, ya pokoknya entah dari pemerintah gitu, maunya disesuaikanlah sama harga pupuk sama obat-obatan kayak gitu Pak. Kalau lagi harga kayak gini sebenarnya
rugi Pak. Iya. Padahal produksi banyak ya. Iya, sebab tomat ini pun tinggi modalnya Pak. Oh, oke, baik. Untuk modal ya, seperti apa dulu persiapan lahan, kemudian bibit, itu berapa Pak modal? Hitung-hitungannya. Kalau dihitungnya, tapi semualah Pak ya. Umpamanya kita kan beli tali lagi, bambu lagi, jadi beli mulsa lagi. Belum Ini pekerjaannya lagi. Sama pekerjaannya, kan di bawah ini pun udah bisa dibilang besar juga modalnya Pak. Udah masuk lagi pupuk kandang, pupuk kimia gitu. Jadi kalau masalah besar modalnya kira-kira 8.000 satu pokok, itulah Pak, baru kepekan gitu. Kapan momen-momen harga yang baik ini Pak? Ya, Harga tomat ataupun cabai? jadi minta harganya gitu. Iya, kapan momentum harga yang bagus itu kapan? Di bulan berapa biasanya? Kalau kapan harganya nggak tahu juga Pak, sebab nentukan barang ini sekarang mahal Pasarannya? di mahal murahnya tergantung banyaknya juga kan. Kalau umpamanya dari kampung orang daerah luar daerah kita ini pun lagi rame-ramenya keluar tomat, ya kan murah juga. Nah, jadi kalau masalah kapan dapat harga bagus, ya itu belum tahu Pak. Pengalaman selama ini? Ya, jadi pengalaman selama ini, ya, gini lah umpamanya kami di sini Pak. Kalau pengalaman kapan harga memang nggak tahu, tapi umpamanya ada perencanaan nanam tomat gitu, ya tanam aja gitu Pak. Jadi masalah bulan begitu nanti mahal, ya belum tahu, begitulah. Jadi ada lahan kosong, Tanam aja. gitu. Ke depan ada nggak untuk pengembangan tanaman sayuran lainnya selain tomat dan cabai? Karena mungkin Bapak lahannya cukup besar di sini. Ya umpamanya bisa juga Pak. Seringnya kami umpamanya tak habis nanti tomat kita ini sama cabenya, ya di rotasi lah, entah nanam kentang, entah nanam kol gitu. Masih di kawasan ini ya? Iya Pak. Bapak ada budidaya juga untuk kol dan kentang? Ditanam gitu. Yang di kawasan ini? Ada Pak. Oke. Luasnya berapa itu? Iya, kalau lahan bisa juga tanam kentang 10.000 meter gitulah. Tantangannya sama seperti tanaman cabai dan tomat ini? Atau ada spesifik khusus untuk jarak tanam dan Kalau pemeliharaannya? Di kentang sama tomat sebenarnya Lebih gampang yang mana? lebih Modalnya gampang di kentang Pak. Sebab ini kalau tomat ini kalau sekarang ini bisa dibilang udah macam bayi. Dari Manja ya? kecil, dari kecil sampai habis panennya tetapnya ada kerjaan. Kalau kentang, kalau udah mencukupin umurnya, ya kan kita tinggal nyemprot aja gitu. Jadi Nyemprot pupuk ataupun pestisida ya? iya, Oke. Baik, berarti memang betul-betul dirawat dari masa tanamnya sampai panen ya tomat ini. tomat ini. Apa aja nih perhatikannya dalam proses perawatannya? Umpamanya gini Pak, kalau umpamanya tomat ini kan umpamanya ini pangkalnya, jadi cuma ini yang dipelihara, ini dibuang. Nah, ini kan dibuangnya semua di sini. Itu proses pemangkasan lah ya. Iya, jadi biar buahnya ke besar. atas pun bisa lebih besar gitulah. Kualitasnya juga bagus ya. Untuk kualitas tomat yang diterima di pasaran tuh seperti apa Pak Mandala agar memenuhi standar pasaran? Ini kan bentuknya beda-beda ya. Ada Iya. yang lonjong, ada yang gepeng gitu. Sebetulnya kalau tergantung harganya sebetulnya Pak. Kalau memang harganya mahal, mana ada dia apa akan diperhatikan untuk bibitnya apalah. Ini termasuk tomat apa? Tomat buah Pak. Tomat buah ya. Baik, Pak Mandala dan Pak Jati, apa menjadi harapan terbesar untuk pembudidayaan yang ada di sini ataupun menjadi kendala yang saat ini yang ingin diatasi? Ya maunya dari
pemerintah lah ini Pak ya. Sesuaikanlah harga gimana mahalnya pupuk ini sama obat-obatan ini sama tanaman kami gitulah. Sebab lagi harga kayak gini bandingkan sama harga pupuk sama obat-obatan Nggak sebanding nggak lagi. sebanding Pak. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo pernah kita bersyukur, rakyat tulus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan marah beta. Dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Sing sing si bantu manikam di parjoget sormari kotak di dalam lari si bang bangkar jula jula si bang bangkar jula jula. Hey yo ya 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 yo dari Aceh hingga Papua kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Ya, masih bersama kami di program acara Ayo Bertani, masih juga di kawasan Desa Cinta Rakyat. Luar biasa ya Pak Budi dan Pak Horas pertanian yang ada di kawasan ini Pak ya. Kira-kira mungkin Pak Budi, ada berapa kepala keluarga yang memiliki lahan pertanian di kawasan Cinta Rakyat ini? Kalau di Desa Cinta Rakyat ini semua memiliki lahan pertanian. Di sini dengan jumlah KK 876 KK. Semua memiliki lahan pertanian. Rata-rata bertani ya Pak ya? Untuk Ya, hortikultura ya, penduduk Desa sayuran semua? Penduduk Desa Cinta Rakyat 90% bertani. Pak Horas mungkin dari apa bentuk perhatian dan dukungan yang diberikan kepada para kepala keluarga yang ada di desa ini Pak? Ya, kalau dari segi pertanian, program. tahun ini kita sudah programkan pembagian kompos kepada masyarakat. Nah, jadi dari segi yang lain pun kita seringkali pula melalui Gapoktan kita berikan penyuluhan kepada kelompok-kelompok tani yang ada di Desa Cinta Rakyat ini. Untuk penyuluhan kayak mana cara bertani yang bagus supaya bisa meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Jadi kita tak lupa dengan pemerintahan Kabupaten Karo melalui Dinas Pertanian dan dari provinsi pun ada juga kegiatan ke kampung ini dalam sosialisasi mengenai kerna pertanian. Sosialisasi juga menyentuh harus terus ya Pak ya, kepada masyarakat ya Pak ya. Bapak bersama perangkat desa kira-kira apa program ataupun mungkin yang menjadi daya tarik dari Desa Cinta Rakyat ini sehingga nanti bisa dijual di Kabupaten Karo Pak? Ya, kebetulan hasil kopi dari Desa Cinta Rakyat ini kemarin waktu mengikuti festival Kopi Karo di sini mendapatkan juara 1 di Kabupaten Karo ini. Jadi sesudah itu mereka pun terus mengikuti ke provinsi, ya mereka pun mendapatkan juara 1. Dan untuk tingkat nasional, kopi Desa Cinta Rakyat itu nomor 2 untuk
nasional, dan itu sudah mendapatkan sertifikat daripada penyelenggara. Apa keistimewaan kopi yang dihasilkan Karena dari Desa Cinta Cinta Rakyat? Rakyat ini merupakan dataran tinggi di Kabupaten Karo ini. Itulah kelebihannya kopi yang ada di Desa Cinta Rakyat ini. Itu sangat mempengaruhi Pak ya dari segi kualitas dan kuantitas dari kopi tersebut ya. Pasti, Oke. pasti. Baik. Sekarang kan harga tomat fluktuasinya naik turun ya Pak. Seperti apa arahan yang diberikan kepada para petani yang ada di sini Iya, terkait fluktuasi harga pertanian yang menyampaikan keluhan dari para petani ini kepada pihak terkait gitu? iya. Kami berulang-ulang sering kami mengatakan kepada pemerintahan Kabupaten Karo, kalau bisa seandainya itu harga sayur mayur mempunyai patokan harga dari pemerintah ini, kenapa tidak? Karena kita mengikuti situasi harga pupuk dan harga obat-obatan yang sekarang ini. Jadi saya sering berbicara kepada mereka-mereka di Dinas Pertanian, begitupun orang-orang pemerintah Kabupaten Karo ini, mari sama-sama kita. Kita pasti bisa kalau kita ada kemauan. Maaf kepada orang-orang pemerintah ini, saya orangnya ceplos-ceplos. Jadi saya sering mengatakan kepada orang Kabupaten Karo, Dinas Pertanian, semuanya, Dinas Sosial, kau hanya jangan duduk, diam, terima gaji. Sekali-sekali turun ke lapangan. Tengok apa yang diperlukan pemerintah. Ini saya sering berbicara dimanapun saya berdiri. Mohon maaf kalau misalnya saya terlalu memojokkan pemerintah ini, karena itulah adanya di pemerintahan Kabupaten Karo ini. Mohon maaf. Izin. Mungkin kan Bapak bisa menyambung ya lidah para warga di sini ya untuk disampaikan Ya, kepada pihak ini terkait bukan ya. hanya Desa Cinta Rakyat. Saya berbicara, ini adalah permintaan dari seluruh masyarakat yang ada di Tanah Karo, terkhusus masyarakat Cinta Rakyat Jumaraja ini. Untuk di kawasan Cinta Rakyat ini kira-kira apa yang mungkin yang menjadi harapan terbesar dari para penduduknya Pak? Terkait mungkin ini kan sebagian besar kan bertani gitu. Seperti yang saya bilang tadi, kalau seandainya bisa harga tomat 5.000 ditetapkan oleh pemerintah, kenapa tidak? Kalau bisa seandainya harga brokoli 3.000 ditetapkan oleh pemerintah, kenapa tidak? Kalau bisa harga sayur putih 2.000 ditetapkan oleh pemerintah ini, kenapa tidak? Bahkan itu orang ini, pemerintah itu punya punya wewenang untuk, ya kalau memang seandainya orang luar yang membeli dari produksi Tanah Karo, terlebih-lebih Desa Cinta Rakyat ini, termasuk salah satu penghasil tanaman capcay yang terbesar di Tanah Karo ini. Jadi kalau seandainya bisa pemerintah menetapkan, kalau nggak segini jangan kau ambil harga sayur-sayur masyarakat, kan menguntungkan sama pemerintah. Sementara tugas dari pemerintah itu apa? Kita harus lebih mementingkan kepentingan masyarakat. Kita harus memperhatikan apa yang diperlukan oleh masyarakat dan bagaimana situasi di lapangan seperti yang saya bilang tadi, Pak. Ya, tanggapannya Pak Oras seperti apa? Mungkin Bapak mungkin bersinergi dengan kepala desa, dengan masyarakat sini juga untuk bisa menjawab pertanyaan ataupun harapan dari masyarakat ini. Harapan kami cukup besar kepada Pemkab ini sebenarnya. Kayak mana cara-cara untuk mengapakan barang kita ini, sayur mayur ini, supaya kelancarannya agak lancar dia Bang. Supaya bisa sesuaikan dengan harga pestisida sama pupuk. Jadi itu harapan kami selalu ke Pemkab ini melalui Dinas Pertanian, supaya pemerintah ini lebih giatlah memperjuangkan aspirasi kami pemerintah. Itulah kami sebagai corong masyarakat kampung kami ini juga, itu yang kami sampaikan selalu sama pemerintahan Pemkab Kabupaten Karo ini. Masyarakat sini kan tentunya ada paguyuban ya, ada kelompok tani dan mungkin ada organisasi kemasyarakatan yang di sini. Ya. Biasa peran aktif apa Pak yang biasa dikerjakan ataupun yang dibangun secara bersama-sama oleh masyarakat di sini? Iya, kelompok tani di sini di Desa Cinta Rakyat ini ada 13 kelompok tani yang aktif. 13 kelompok tani yang aktif itu mempunyai 1 kelompok tani wanita, 1 kelompok tani perikanan, 11 kelompok tani, 1 koperasi kopi Jumaraja. Jadi kami sering mengajukan permohonan-permohonan apa yang diminta oleh kelompok tani, dan kami dalam tahun ini 2022 dari 13 kelompok tani, 11 kelompok tani mendapatkan
bantuan dari Dinas Pertanian. Itulah salah satunya usaha kami yang sekarang ini. Baik, ini pemirsa, kalau pemirsa lihat di belakang kami ada proses pemakingan ya, ataupun ini akan didistribusikan ke pasaran ya. Bagaimana melihat sinergitas yang dibangun oleh masyarakat yang ada di sini dalam mungkin pemasaran produk-produk pertanian ya Pak? Kerjasama yang dibangun gitu agar tetap kompak dan tentunya rasa kekeluargaan itu tetap ada Pak. Ya, kami pun sangat bersyukur karena mempunyai Bapak ini yang dia langsung bisa membawa barang anak Desa Cintarayat ini kayak bulang ini kan gitu. Tapi itu tadi ketika harga tanaman-tanaman ini murah, ini yang nggak terterima kita, ini yang nggak terterima kami, ini yang nggak bisa kami lihat gitu. Karena kenapa? Seperti yang Pak Jati bilang tadi sama Bapak Horas, ini butuh proses 3 bulan, 4 bulan baru ke pajak. Jadi ini kan semua kalau memang betul. Siapapun kita kalau seandainya mau bertanam sayur mayur, ya kita maunya untung semua. Tapi ketika rugi itu, dan mungkin ya kalau bisa dipikir-pikir, banyakan ruginya daripada untungnya gitu. Kan ini kan di mana pemerintah ini, di mana Pemkab ini gitu, di mana dinas ini pertanian ini gitu. Itu yang kami selalu kompromikan ke masyarakat beserta kelompok tani maupun gapok tani. Baik, Pak Horas, keberadaan Desa Cinta Rakyat ini sudah dikenal melalui kopi-kopinya yang juara gitu ya Pak ya. Ada ke depan ada momen khusus ataupun event-event terkait memperkenalkan produksi pertaniannya di luar Pulau Kabupaten Karo, di luar Kabupaten Karo? Ya, begini Bang, ini pun kita mengucap syukur juga lantaran di mana tanggal 29 ini pun bulan ini kampung kita ini pun kita bikin juga festival kopi. Jadi sebenarnya dari event-event yang dilaksanakan pesta kopi, memang kopi kita ini udah termasuk yang bagus. Jadi ya harapan kami ya di mana nanti kopi ini pun ada juga ini ada sedikit turunnya. Jadi maunya netral lah misalnya harga kopi ini. Lantaran sini pun 60% ada juga udah petani kopi. Jadi harapan kami juga pun di mana nanti pendistribusian sayur mayur ini semua sama kopi ini, ya harapan kami ya betul-betul dibuka peluang besar lah supaya masyarakat kita pun bisa lebih makmur dan sejahtera dia Bang. Lantaran kalau dari kita lihat segi dari pendapatan sama pengeluaran sekarang kan agak lesu gitu. Jadi harapan kami pemerintahan baik dari pusat, provinsi sama Pemkab ini, ya harapan kami bersinergi lah membantu masyarakat pedesaan ini. Sebab kayak manapun misalnya ujung tombak kayak manalah kebutuhan semua sayur mayur kan dari desanya Pak. Jadi semoga nanti pemerintahan mulai dari tingkat desa sama kabupaten, provinsi sama pusat, harapan kami bersinergi lah untuk supaya kayak mana penyaluran menetralkan semua harga-harga barang ini. Dan kalau sebenarnya kami sekarang ini harga pestisida ini yang kami harapkan semoga netral ya Bang. Pupuk sama pestisida ini harapan kami besar supaya jangan bertahan pada harga yang sekarang ini. Kami nggak sanggup lagi membelinya ini Bang. Lantaran kayak mana satu sak aja udah mencapai 1 juta harga pupuk. Kadang-kadang sayur mayur ini bisa nggak laku. Jadi harapan kami sama masyarakat semua, terlebih-lebih kamilah Desa Cinta Rakyat ini, Kecamatan Merdeka, terlebih-lebih Kabupaten Karo. Harapan besar ini kami semoga harapan kami pemerintahan dari kabupaten, provinsi sama pusat ya dapatlah bersinergi, bekerjasama kayak mana solusi yang dia bisa membantu masyarakat ini Bang. Pak Budi, kan ada festival Karo dalam festival kopi ya dalam waktu dekat ini. Bagaimana Bapak mungkin ada event-event lainnya mungkin tidak hanya kopi dalam memperkenalkan Cinta Rakyat ini ke luar gitu. Festival Kopi Karo akan diadakan tanggal 29 Oktober tahun ini di Desa Cinta Rakyat.
gimana? Tuan rumahnya. Iya, tuan rumahnya. Jadi seterusnya, puji Tuhan juga kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Kementerian BUMN melalui PNM. Jadi kita ini di Desa Cintaraya sudah ACC untuk menjadi kampung madani. Kampung madani ini merupakan satu program kemarin yang kami minta ke Kementerian BUMN itu adalah penangkar bibit. Penangkar bibit tomat, cabai, sama brokoli. Kenapa saya meminta begitu? Karena ini bersangkut paut dengan pertanian. Jadi kenapa masyarakat Tanah Karo selalu bisa membeli bibit dari Bandung ataupun dari Jawa, kalau bisa ini diambil di Tanah Karo. Jadi itulah kemarin prioritas kami, sama yang seterusnya program daripada beliau adalah rumah baca. Dan satu lagi kemarin tembusnya untuk kebersihan desa ini dengan kami meminta alat pengangkatan sampah. Untuk sarana terus dibangun sepertinya Pak di kawasan ini ya, untuk pembangunan sarana transportasi ya, untuk Iya. memudahkan para petani yang ada di sini. Iya, Masih kami- berjalan ya saat ini Pak? Masih berjalan saat ini. Dan memang ya seperti yang bapak-bapak ini tadi bilang, apa yang jadi keluhan masyarakat sebisa kami, semampu kami, itu yang kami utarakan ke pemerintahan kabupaten. Ini juga lah yang disuarakan terus sampai provinsi maupun pusat. Tapi selama ini dari hasil pengamatan untuk bimbingan ataupun lokakarya yang diberikan kepada para petani ini sudah optimal nggak Pak? Ya, sebenarnya belum. Kenapa begitu saya bilang? Ya kalau bisa lebih banyak lagi kelompok tani ini mendapatkan bantuan-bantuan ya yang seharusnya, maksudnya seperti bibit, ya seperti pupuk, kan begitu. Dan terlebih-lebih seperti yang Bapak ini tadi bilang, kalau seandainya harga pupuk ini bisa stabil seperti yang sebelumnya, ya kami sangat bersyukur sama harga pestisida ataupun obat-obatan begitu. Untuk segi penyuluhan, lokakarya ataupun bimbingan yang diberikan kepada para petani yang ada di kawasan ini sudah optimal nggak Pak? Ya, kalau untuk itu memang sebatas kami membuat surat ke Dinas Pertanian, mereka pun sudah datang ke sini. Jadi situ sudah bisa dibilang walaupun belum optimal, tapi ya kami sudah bersyukur mereka sudah bekerja untuk penyuluhan itu Pak. Apalagi dalam waktu dekat ya akan ada pemberian pupuk kepada para petani kita gitu ya. Sudah terlaksana ya realisasinya. Ya. Kalau dari hasil pengamatan Bapak, apalagi yang selain pupuk yang dibutuhkan para petani yang ada di kawasan ini ataupun keluarga kepala keluarga yang ada di sini Pak, masyarakat Cinta Rakyat ini? Iya, harapan kami mewakili dari masyarakat desa ini, harapan kami supaya dari segi peningkatan kesehatan kami minta ke Dinas Kesehatan supaya lebih giat juga memberikan penyuluhan kayak mana cara hidup yang sehat. Dan kalau dari segi pendidikan, di mana kampung kita ini pun kami pun sudah melaksanakan ini bimbingan belajar dari kelas 1 sampai kelas Sekolah 4, dasar. di sekolah dasar. Jadi harapan kami supaya terbantu pula orang tua mulai dari tingkat SD sampai SMA. Ya, harapan kami kepada pemerintah supaya anak-anak kita ini bisa lebih banyak mendapatkan kartu Indonesia Pintar. Kesehatan Gitu. ataupun pendidikan ya. untuk kesehatan KIS sama KIP untuk anak-anak kita supaya orang-orang tua kita pun agak terkurangi bebannya dalam mensekolahkan anak-anak kita. Dari hasil pengamatan banyak juga ya anak-anak yang di usia produktif sekolah ini ya membantu orang tuanya Ya, betul. sebagai petani. Apakah mereka semua tercover untuk dari segi pendidikan ataupun dari kesehatannya Pak? Iya, begini dia. Karena sebetulnya dari dulu-dulu masyarakat Desa Cinta Rakyat itu membiasakan anak mandiri. Jadi kalau untuk dari segi pendidikan ataupun dari segi kesehatan kami sangat membutuhkan. Kenapa? Karena prioritas daripada pemerintah Desa Cinta Rakyat yang sekarang ini adalah generasi muda dan lansia ataupun orang tua kita, begitu. Dan itu sudah kami bikin satu kegiatan ataupun dua kegiatan. Yang pertama itu adalah taekwondo,
yang kedua les bahasa Inggris untuk anak SD. Dan ini udah jadi contoh untuk semua desa-desa yang ada di Kabupaten Karo begitu. Jadi memang inilah prioritas kami, lansia, orang tua, dan generasi muda. Begitu. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Dari mereka-mereka ini kita belajar ya pemirsa bagaimana sinergitas yang perlu dibangun antara masyarakat untuk menjadikan kawasan desa ini semakin dikenal ya Pak ya. Tidak hanya segi pertaniannya, juga program-program dari pemerintah ini dapat terrealisasi di tengah masyarakat dan dapat dinikmati oleh masyarakat. Akhirnya kami mohon undur diri, sukses terus untuk pertanian kita. Salam tani dan sampai jumpa. Terima kasih Pak ya.